Swastiastu. Perkenalkan, saya Cynthia Pratiwi, koas anestesi periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perioperatif medicine, di mana perioperatif medicine ini tujuannya adalah mempersiapkan pasien untuk perawatan pre, intra maupun post operasi itu sendiri. Di mana perioperatif medicine ini terdiri dari yang pertama ada evaluasi pra-anestesi, kemudian yang kedua ada tindakan pra-anestesi, yang ketiga ada tindakan anestesi, dan yang keempat ada post dari anestesi itu sendiri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dari pra-anestesi itu sendiri. Evaluasi dari pra-anestesi itu sendiri tujuannya adalah untuk yang pertama mengetahui status fisik pasien itu sendiri, yang kedua bisa mengetahui apa jenis operasi yang akan dilakukan pasien, yang ketiga bisa mengetahui jenis anestesi yang akan digunakan, yang keempat bisa mengetahui penyulit apa saja yang mungkin bisa terjadi, sehingga yang kelima ini kita bisa mengantisipasi penyulit-penyulit yang diramalkan tadinya. Adapun dari evaluasi ini bisa dilakukan di awal, yaitu beberapa hari sebelum pasien dioperasi. Kemudian evaluasi pertama bisa dilakukan sehari sebelum pasien itu dioperasi. Kemudian evaluasi 2 bisa dilakukan pada pagi hari sebelum pasien itu dioperasi, dan evaluasi akhir itu bisa dilakukan di instalasi bedah sentral. Di mana evaluasi ini yang pertama kita bisa lakukan anamnesis. Di anamnesis ini kita bisa yang pertama tanyakan identitas pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua ada anamnesis khusus terkait dengan penyakit bedah pasien itu sendiri, dimana jika kita sudah mengetahui keluhan pasien, kita bisa tanyakan lokasinya di mana, onsetnya kapan, kemudian kualitas, kuantitas, kronologisnya bagaimana, faktor yang memperberat dan memperingan, serta keluhan penyerta pasien itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan anamnesis khusus, bisa ditanyakan empel. Yang pertama mengenai alergi, apakah pasien ada alergi atau tidak terhadap obat-obatan atau yang lainnya. Kemudian saya tanyakan medicationnya, apakah pasien sedang menggunakan obat-obatan atau ada mengkonsumsi obat-obatan terakhir ini, karena ada beberapa obat yang cenderung akan berinteraksi dengan obat-obatan anestesi, misalnya seperti obat-obatan kortikosteroid, ada obat anti diabetes, obat anti hipertensi, obat antibiotik golongan aminoglikoside, dan juga bronkodilator. Selanjutnya kita bisa tanyakan past illness, apakah ada riwayat penyakit sistemik atau tidak. Kemudian bisa kita tanyakan last meal atau waktu terakhir makan pasien, itu untuk mengetahui apakah pasien itu puasanya cukup atau tidak. Dan yang terakhir yaitu environment, kita bisa tanyakan apakah pasien itu mengkonsumsi alkohol, rokok, atau narkotika atau tidak. Karena dikatakan bahwa merokok itu lebih dari 20 batang per hari justru akan memicu refleks batuk, sekresi lendir yang lebih banyak, dan sputum yang lebih banyak, sehingga ini akan mempengaruhi proses anestesi itu sendiri. Selain itu, merokok itu juga dapat menyebabkan memicu atelektasis dan juga pneumonia pasca operasi. Kemudian alkohol itu sendiri juga dapat mempengaruhi induksi itu sendiri, di mana pada pasien-pasien yang alkoholik cenderung heparnya itu rusak, sehingga akan terjadi pemanjangan efek obat, sehingga akan dibutuhkan obat anestesi yang lebih banyak, dan juga saat membangunkan pasien juga akan lebih lama. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik yang dilakukan saat sebelum anestesi itu sendiri. Baik, di pemeriksaan fisik itu sendiri, itu ada pemeriksaan fisik umum dan terkait dengan sistem organ itu sendiri. Untuk pemeriksaan fisik umum, kita bisa lakukan pemeriksaan berat badan pasien, tinggi badan pasien untuk mengetahui BMI pasien itu sendiri. Kemudian kita bisa nilai nyeri pasien dengan NRS, baik dalam posisi diam maupun bergerak, dan kita bisa cek suhu pasien itu sendiri. Untuk pemeriksaan fisik berdasarkan sistem organ, itu kita kenal dengan 6B, di mana B yang pertama itu ada brain, terkait dengan sistem saraf pusat. Kita bisa nilai bagaimana kesadaran pasien dan juga refleks pupil pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua ada breathing atau respirasi, kita nilai frekuensi nafas pasien bagaimana, ini normalnya 12-20 kali per menit. Kemudian iramanya bagaimana, bronkovesikuler, vesikuler, atau yang lainnya. Kemudian kita nilai simetrisasi, apakah sama kedua paru-paru atau tidak. Kemudian kita nilai apakah ada suara nafas tambahan atau tidak. Dan kita nilai juga saturasi O2 perifernya, normalnya itu lebih dari 95. Kemudian yang ketiga ada blood atau kardiovaskuler, kita bisa nilai tekanan darah pasien berapa,
Kemudian nadinya berapa? Itu umumnya normalnya itu 60 sampai 100 APBM. Kemudian kita nilai bunyi jantung 1 dan 2, dan kita juga nilai apakah ada murmur atau gallops. Kemudian yang keempat atau bowel atau abdomen. Yang pertama kita bisa lakukan inspeksi, kita lihat apakah ada distensi atau tidak. Kemudian kita yang kedua lakukan auskultasi, itu untuk menilai bising usus. Itu normalnya adalah 5 sampai 34 kali per menit. Kemudian kita bisa lakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak, ada pembesaran organ atau tidak. Kemudian yang terakhir kita lakukan perkusi untuk mengetahui apakah timpani atau peka. Selanjutnya ada bladder, kita nilai sistem urogenital, kita nilai bagaimana BAB dan juga BAK pasien, apakah spontan, lancar atau tidak. Kemudian untuk BAK-nya kita lihat apakah menggunakan via kateter atau tidak. Di mana urine output normalnya itu adalah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Dan yang keenam adalah kita nilai terkait muskuloskeletalnya, di mana kita nilai menggunakan kriteria Lemon. Di mana untuk kriteria Lemon itu sendiri akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria Lemon itu sendiri. Di mana kriteria ini untuk menilai apakah nantinya ada kesulitan dalam melakukan laringoskopi ataupun intubasi itu sendiri. Di mana untuk L-nya itu adalah look, kita lihat apakah pasien itu ada trauma wajah, lidah yang besar, protusi gigi, leher pendek atau mandibula kecil atau tidak. Kemudian kita yang kedua lakukan evaluasi dengan istilah 332. 3 jari di antara gigi, jadi pasien suruh buka mulut, kemudian kita letakkan 3 jari di antara gigi. Kemudian 3 jari di antara mentum dan hyoid, kita lakukan seperti ini, kita nilai apakah bisa atau tidak. Kemudian 2 jari di antara kartilago tiroid dan hyoid, kita lakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu malampati score, di mana malampati score ini ada 4. Malampati 1 jika pilar faring terlihat, uvula dan juga palatum mole terlihat. Malampati 2 jika yang terlihat hanya uvula dan palatum mole. Ya, malampati 3 jika yang terlihat hanya palatum mole, dan yang keempat malampati 4 yang terlihat hanya palatum durum. Di mana kriteria sulit intubasi itu jika malampati skornya 3 atau 4. Kemudian yang keempat kita nilai ada obstruksi atau tidak, dan yang kelima kita nilai neck mobility. Jadi kita nilai fleksi defleksi dari leher pasien apakah ada kesulitan atau tidak. Baik, setelah dilakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik, selanjutnya itu bisa lakukan pemeriksaan penunjang, di mana pada operasi kecil atau sedang itu bisa lakukan pemeriksaan darah lengkap dan urin. Untuk operasi besar atau pada pasien-pasien dengan indikasi penyakit sistemik yang tegas, itu bisa lakukan pemeriksaan lab lengkap terkait dengan fungsi hepar, itu ada SGOT, SGPT, albumin. Kemudian terkait dengan fungsi ginjal bisa pemeriksaan ureum, kreatinin maupun urin. Pemeriksaan fahal hemostasis dilakukan pemeriksaan PT, APTT maupun INR, dan serum elektrolit bisa dilakukan pengecekan Na, K maupun Cl. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan radiologi, itu tergantung indikasi. Kemudian bisa dilakukan evaluasi kardiologi seperti EKG, treadmill dan lain-lain, itu tergantung indikasi. Dan juga pemeriksaan spirometri itu cenderung dilakukan pada pasien dengan PPOK. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan kesimpulan. Di permasalahan ini ada permasalahan aktual, potensial, dan juga kondisi pembedahan. Terkait dengan permasalahan aktual, itu kita bisa nilai dari pemeriksaan fisik yang telah kita lakukan tadi. Jika dalam pemeriksaan fisik sistem organ ada kelainan atau yang tidak normal, kita bisa cantumkan dalam permasalahan aktual. Kemudian permasalahan potensial itu kita, di mana permasalahan potensial ini permasalahan yang belum terjadi tetapi bisa terjadi. Dan terkait dengan kondisi pembedahan kita nilai 4 SI, di mana ada lokasi, durasi, kemudian posisi dan juga manipulasi. Kemudian di kesimpulan kita bisa tuliskan status pasiennya itu termasuk ASA berapa. Jadi ASA ini ada 6. ASA 1 itu pasien dalam kondisi sehat atau normal. ASA 2 itu pasien di mana pasien dengan penyakit sistemik yang ringan. ASA 3 pasien dengan penyakit sistemik yang berat tetapi tidak mengancam nyawa. ASA 4 dengan penyakit sistemik yang berat dan mengancam nyawa. ASA 5 pasien dengan sakit berat yang tanpa dilakukan operasi pun pasien bisa meninggal. Dan ASA 6 pasien dengan brain death dan pasien-pasien yang akan dilakukan donor organnya. Dimana jika nantinya pasien dilakukan secara darurat atau tindakan dilakukan secara darurat, maka pada kesimpulan bisa ditulis ASA berapa ditambah E atau emergency.
Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tahapan yang kedua, yaitu mengenai persiapan pra-anestesi. Di mana persiapan ini bisa dilakukan di ruang perawatan, IBS maupun di kamar operasi. Di ruang perawatan kita bisa lakukan persiapan psikis, itu bisa kita jelaskan ke pasien maupun keluarganya mengenai tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, baik tindakan pembedahan maupun anestesi yang dilakukan, sehingga itu bisa mengurangi kecemasan pasien maupun keluarganya. Kemudian ada persiapan fisik, kita bisa menyarankan pasien untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruknya seperti misalnya merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Kemudian kita sarankan pasien untuk puasa, di mana untuk puasa cairan jernih itu minimal 2 jam, kemudian untuk ASI itu minimal 4 jam, kemudian untuk susu formula minimal 6 jam, dan untuk makanan padat itu minimal 8 jam. Kemudian kita bisa lakukan persiapan khusus, di mana artinya kita bisa lakukan koreksi terhadap kelainan-kelainan sistemik yang ditemukan. Nah, di ruang IBS sendiri, kita bisa lakukan evaluasi ulang terkait dengan medikasi pasien, terkait dengan apakah benar identitas pasien, kemudian terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, apakah benar, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa lakukan pemberian premedikasi, jadi tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, kemudian cemas, dan lain-lainnya. Selain itu, dia juga bisa mengurangi penggunaan obat-obatan anestesis, contohnya itu adalah fentanyl. Kemudian di ruang operasi sendiri, kita bisa siapkan mesin anestesi, monitor untuk menilai tanda-tanda vital, kemudian EKG, pulse oximetry, kemudian obat dan alat anestesi serta emergensi, dan juga kartu anestesi. Selain itu, kita juga persiapkan statik, di mana S itu ada skop, terdiri dari stetoskop dan laryngoscop. Kemudian ada tube trakea, kemudian ada airway, kemudian ada tape, kemudian ada introducer atau kita sering menggunakan stilet, dimana itu untuk digunakan pada intubasi yang sulit. Dan kemudian ada C itu konektor, itu untuk menghubungkan tube dengan mesin anestesi. Dan S itu ada suction untuk mengisap lendir atau cairan-cairan yang ada pada trakea maupun di bibir pasien. Baik, selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, yaitu tahapan anestesi. Di mana dalam pemilihan anestesi itu perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada usia atau umur, di mana pada usia muda itu cenderung dipilih GA atau general anestesi karena pasien-pasiennya itu cenderung tidak kooperatif. Sedangkan pada usia tua itu cenderung dipilih yang RA atau regional anestesi. Kemudian jenis kelamin, di mana pada pasien perempuan itu umumnya dipilih GA karena dominan rasa malu. Kemudian berdasarkan status fisik, kemudian jenis operasi, keterampilan operator, ketersediaan alat, status rumah sakit, dan permintaan pasien itu sendiri. Jenis operasi ini tergantung dari 4 SI tadi, di mana ada lokasi, di mana kalau lokasinya di kepala maupun leher cenderung dipilih GA. Kemudian ada durasi, di mana pada durasi yang lama cenderung dipilih GA. Kemudian pada posisi, di mana jika dia tengkurap cenderung dipilih GA. Dan manipulasi, di mana manipulasi yang luas itu cenderung dipilih GA. Kemudian kita perlu ketahui juga terkait dengan trias anestesi ini, di mana trias anestesi terdiri dari hipnotik, analgesi, dan juga relaksasi otot rangka. Hipnotik ini artinya kita membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, di mana teknik induksi ini bisa dilakukan melalui intravena, intramuskular, maupun inhalasi. Kemudian analgesi artinya kita membuat pasien bebas nyeri, dan relaksasi otot rangka artinya membuat pasien itu menjadi mati gerak. Baik, adapun dalam tahapan anestesi kita juga lakukan pemantauan intraoperatif, di mana dalam pemantauan ini yang pertama kita nilai jalan nafas pasien, kemudian kedua oksigenasinya bisa kita nilai dari alat pulse oximetry, kemudian pemeriksaan AGD maupun dari warna darah dan mukosa saat operasi. Kemudian kita juga nilai bagaimana ventilasi pasien. Kemudian keempat, sirkulasinya kita nilai dari nadi, tekanan darah maupun urinnya, di mana normalnya itu produksi urin itu 0,5 ml per kilogram berat badan per jamnya. Dan yang terakhir itu kita bisa nilai suhu pasien itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan yang keempat, yaitu tahapan pasca anestesi atau post anesthetic care unit. Di mana tujuan dari post anesthetic care unit ini adalah yang pertama, untuk membantu pemulihan pasien agar lebih cepat dan baik pasca anestesi. Kemudian yang kedua itu untuk mengurangi angka mortalitas pasca operasi.
Kemudian yang ketiga itu mengurangi lama rawat, dan yang keempat itu untuk mengurangi biaya perawatan pasca operasi. Dimana ada pun monitoring dilakukan di pacu itu sendiri. Yang pertama itu ada kesadaran, yang kedua ada respirasi, kita nilai bagaimana frekuensi nafas pasien, irama, dan yang lain-lain. Kemudian kita nilai juga sirkulasinya, bagaimana tekanan darah, nadi, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga nilai fungsi ginjal dan juga saluran kencing pasien. Kemudian fungsi saluran cerna, ada regurgitasi atau muntah atau tidak, karena itu dapat memicu terjadinya aspirasi. Kemudian kita juga nilai aktivitas motorik pasien untuk mengetahui apakah obat pelumpuh otot itu masih bekerja atau tidak. Kemudian kita nilai suhu tubuh pasien, apakah pasien mengalami hipotermi maupun hipertermi. Kemudian kita nilai nyeri, apabila pasien ada nyeri kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri. Dan kita bisa nilai posisi pasien, di mana kita bisa merubah posisi apabila pasien merasa ini tidak nyaman atau bisa memicu terjadinya sumbatan dalam nafas dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur perawatan pasien di pacu itu sendiri, di mana pada saat masuk pasien itu langsung dipasang oksigen juga monitor, dan juga dilaporkan bagaimana kejadian operasi tadinya. Selanjutnya yaitu langsung melakukan pemantauan, amati, dan tindakan. Jadi di sini dijaga stabilitas kardiovaskuler, respirasi maupun kontrol nyeri dari pasien itu sendiri. Kemudian untuk kriteria keluar itu ada beberapa skor, di mana Aldred score digunakan pada general anestesi. Kemudian ada Stewart score digunakan pada pasien anak. Ada Bromex score digunakan pada regional anestesi, dan PADSS itu untuk dilakukan pada one day care pasca operasi. Berikut adalah kriteria Aldred score, di mana penilaian dilakukan saat masuk dan selanjutnya dicatat setiap 5 menit. Di mana jika skor sudah lebih dari sama dengan 9, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Berikut adalah kriteria Stewart score, di mana jika skor lebih dari 5, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Berikut adalah kriteria Bromex score, di mana jika Bromex score 2, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Berikut adalah kriteria pemulangan pasien ODC atau one day care, di mana dia menggunakan PADSS. Bila skor lebih dari sama dengan 9, maka pasien cukup aman untuk dipulangkan ke rumah. Baik, sekian penjelasan dari saya, di mana kesimpulannya perioperatif medicine itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada evaluasi pra-anestesi, yang kedua ada tindakan pra-anestesi, yang ketiga ada tahapan anestesi, dan yang keempat ada post-anestesi itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.